Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat Subrebar yang kami muliakan. Sejarah kalender Hijriyah dan penetapan Muharram sebagai bulan pertama. Sejarah kalender Hijriyah berawal dari kebingungan Gubernur Abu Musa al-Asy'ari perihal surat menyurat yang tidak memiliki tahun. Akhirnya, Khalifah Umar bin Khattab menindaklanjutinya dengan menyusun penanggalan kalender Hijriyah. Sejarah kalender Hijriyah dan penetapan Muharram sebagai bulan pertama menarik untuk diketahui. Sudah menjadi tradisi, Tahun Baru Islam diperingati setiap 1 Muharram. Muharram menjadi bulan pembuka dalam kalender Islam yang dikenal sebagai kalender Hijriyah. Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai dasar penanggalan tahun Hijriyah. Bagaimana sejarahnya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Kalender Hijriyah, atau sering disingkat dengan huruf H, disebut juga kalender Qomariyah, karena penanggalannya berdasarkan peredaran bulan. Adapun 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriyah memiliki arti dan makna berbeda. Sedangkan kalender Masehi didasarkan pada siklus peredaran matahari, Syamsiyah, yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Jumlah hari dalam kalender Hijriyah lebih pendek 10-11 hari dari kalender Masehi, karena dalam sebulan hanya 29-30 hari. Sedangkan kalender Masehi, dalam 1 bulan bisa sampai 31 hari. Sejarah pembentukan kalender Hijriyah. Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari, menjelaskan asal-muasal lahirnya kalender Hijriyah. Dilansir dari laman MUI, sejarah kalender Islam bermula ketika Gubernur Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriyah, yang mengungkapkan kebingungannya perihal surat menyurat yang tidak memiliki tahun. Pada masa itu, umat Muslim masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam dalam menggunakan penanggalan, yaitu menuliskan sebatas bulan dan tanggal tanpa tahun di dalamnya. Hal itu menyulitkan sang gubernur saat melakukan pengarsipan dokumen. Akhirnya, muncullah gagasan awal untuk membuat kalender Islam. Menindaklanjuti surat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Para sahabat ini ditunjuk sebagai tim yang bertugas penyusunan kalender Islam. Mulailah pembahasan mengenai penentuan tahun pertama kalender Islam. Sebagian mengusulkan dimulai dari tahun gajah, yaitu waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengusulkan tahun wafatnya Nabi. Ada juga yang mengusulkan tahun pengangkatan menjadi Rasul, hingga peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Usulan keempat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib lah yang disepakati sebagai awal tahun Islam, yaitu ditandai dengan peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pendapat ini dianggap sebagai momentum yang paling tepat mengawali kalender Hijriyah. Peristiwa hijrah merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat Madani. Penetapan Muharram sebagai bulan pertama keputusan awal tahun Hijriyah telah disepakati. Tinggal pembahasan tentang bulan pertama yang mengawali tahun Islam. Usulan bulan Rabiul Awal diajukan sebagai awal bulan untuk memulai tahun. Hal ini dikarenakan Rasulullah hijrah pada bulan tersebut. Akan tetapi, usulan ini ditolak. Khalifah Umar memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam susunan tahun Hijriyah. Pendapat ini didukung pula oleh Utsman bin Affan. Khalifah Umar mengatakan,
wacana hijrah dimulai setelah beberapa sahabat membayat Nabi, yang dilaksanakan pada penghujung bulan Zulhijjah. Adapun bulan yang muncul setelah Zulhijjah yaitu bulan Muharram. Apalagi Muharram menjadi bulan selesainya umat Islam melaksanakan ibadah haji. Sehingga disepakatilah Muharram sebagai bulan pembuka dalam tahun Hijriyah. Adapun nama-nama 12 bulan dalam kalender Hijrah secara berurutan yaitu Muharram, Safar, Rabi'al Awal, Rabi'al Tsani, Jumada al-Ula, Jumada al-Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Keutamaan bulan Muharram. Dipilihnya Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriyah tentu memiliki banyak alasan. Ada banyak kemuliaan yang dimiliki bulan Muharram, di antaranya 1. Salah satu bulan haram. Muharram adalah bulan yang dimuliakan bahkan sebelum datangnya Islam. Pada bulan ini terdapat larangan perang dan berbuat zalim baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemuliaan Muharram sebagai salah satu bulan haram diabadikan dalam Al-Quran. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Ada 4 bulan haram atau bulan mulia, dijelaskan oleh At-Tabari dalam tafsirnya yaitu, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 2. Muharram adalah bulan Allah. Syahrullah, menukil perkataan Al-Zamakhsyari dalam kitab Faid Al-Qadir, karya Abdul Al-Rauf Al-Munawi disebutlan. Bulan Muharram ini disebut Syahrullah, bulan Allah, disandarkan pada lafaz Jalalah Allah, yang menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut, sebagaimana pula kita menyebut Baitullah, rumah Allah, atau Ahlullah, keluarga Allah, ketika menyebut Quraisy. Adanya penyandaran khusus terhadap bulan Muharram, menunjukkan keutamaan bulan itu, yang tidak ditemui pada bulan selainnya. 3. Adanya anjuran puasa Tasua dan Asyura di bulan Muharram. Salah satu keutamaan Muharram adalah adanya anjuran untuk puasa Tasua dan Asyura. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan ialah puasa di bulan Allah, Muharram. Hadis riwayat Muslim. Adapun anjuran berpuasa 2 hari dalam bulan Muharram berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabatnya juga berpuasa, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka beliau bersabda, "Kalau demikian, insya Allah tahun depan kita berpuasa pada hari yang ke-9." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Itulah sekilas sejarah kalender Hijrah dan penetapan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan.